Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam sejahtera sejahtera bersama dari kelompok dari 2 kelompok 2 dan tugas dan tugas saya Bintang saya Mas Bintang Masud Tani. ini. Saya Nur Syafri Ramadhani. Dan saya Aicha Helma Putri. Saya Suwad Rizky Prokop Jaem. Saya Michael John Tris Morangkir. Kami akan membahas cara kerja windmill, apa dampak negatif dari teknologi windmill dan solusinya. Kedua, kami akan membahas cara kerja vaksin, apa dampak negatif dari teknologi vaksin, solusinya. Pengertian windmill adalah sebuah mesin atau struktur yang menggunakan energi angin untuk menghasilkan tenaga atau listrik. Biasanya terdiri dari bilah-bilah yang dipasang di sekitar poros pusat, dan ketika angin melalui bilah-bilah ini, mereka berputar, menghasilkan gerakan yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik melalui generator. Cara kerja windmill. Teknologi windmill bekerja dengan menggunakan energi angin untuk menggerakkan bilah-bilah atau baling-baling yang terpasang pada rotor. Cara kerjanya sebagai berikut. 1. Baling-baling atau bilah rotor. Turbin angin sumbu horizontal memiliki rotor yang terdiri dari baling-baling atau bilah yang dipasang secara horizontal. Bilah-bilah ini dirancang untuk menangkap energi angin. 2. Penangkapan energi angin. Ketika angin bertiup, bilah-bilah rotor menangkap energi kinetik dari angin. Sudut dan bentuk bilah-bilah ini dirancang agar dapat memaksimalkan pengambilan energi dari angin. 3. Rotasi rotor. Energi kinetik dari angin membuat rotor berputar. Rotor ini terhubung dengan poros yang terhubung ke generator. 4. Konversi energi mekanis ke energi listrik. Gerakan rotasi kemudian ditransmisikan melalui poros ke generator yang terhubung. Generator ini mengubah energi mekanis menjadi energi listrik melalui prinsip elektromagnetik. 5. Penyimpanan atau energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan dapat disalurkan langsung ke jaringan listrik atau disimpan dalam baterai untuk digunakan pada waktu yang dibutuhkan. Dampak negatif teknologi windmill. Dampak lingkungan. Pembangunan windmill membutuhkan lahan yang luas, terutama untuk windmill skala besar. Proses ini dapat menggunakan ekosistem alami, termasuk habitat satwa liar dan tumbuhan. Selain itu, konstruksi windmill juga dapat mengaruh pola migrasi burung dan kehidupan laut di sekitar windmill lepas pantai. Dampak visual, windmill besar seringkali dianggap mengganggu pemandangan alam dan mengaruhi keindahan panorama, terutama ketika terdapat windmill yang terbesar luas di daerah perdesaan. Dampak suara, windmill berukuran besar dapat menghasilkan suara berdering atau berputar secara terus-menerus, meskipun tidak semuanya berisik. Bagi sebagian orang yang bagi, bagi sebagian orang, suara yang dihasilkan oleh windmill bisa menjadi gangguan. Pengaruh terhadap burung dan satwa liar. Rotor windmill besar dapat membahayakan burung dan satwa liar jika terbang terlalu dekat, yang dapat menyebabkan terbakar atau perubahan perilaku yang berpotensi mengurangi bagian populasi satwa tersebut. Ketergantungan pada bahan baku. Produksi ini instalasi windmill membutuhkan banyak bahan mentah, termasuk logam dan komponen lainnya. Solusi. Solusi dampak lingkungan, pemilihan lokasi yang tepat untuk pembangunan windmill dapat mengurangi dampak pada ekosistem. Solusi dampak visual, desain windmill lebih estetis atau penempatan di lokasi yang kurang mengganggu pemandangan dapat mengurangi dampak visual. Solusi dampak suara, pemilihan lokasi windmill jauh dari pemukiman atau menggunakan teknologi peredam suara dapat membantu mengatasi masalah ini. Solusi pengaruh terhadap burung dan satwa liar. Penelitian dapat pemetaan rute migrasi burung serta
pemasangan detektor untuk menghindari terbakarnya dengan burung dapat dapat membantu mengurangi dampak terhadap satwa liar. Solusi tergantung pada bahan baku. Mengembangkan teknologi yang menggunakan bahan baku yang lebih ramah lingkungan atau mendur ulang bahan dari windmill yang sudah tidak terpakai dapat mengurangi dampak ekstraksi bahan baku. Ya, Mas. Pengertian vaksin. Vaksin adalah substansi biologis yang dirancang untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar dapat melawan suatu penyakit tertentu. Tujuan utama vaksinasi adalah untuk melatih sistem kekebalan tubuh agar mengenali dan mengingat patogen tertentu. Sehingga jika tubuh terpapar patogen asli di kemudian hari, sistem kekebalan tubuh dapat dengan cepat merespon dan melawan infeksi tersebut. Cara kerja vaksin. Vaksin bekerja dengan cara merangsang sistem kekebalan tubuh agar dapat mengenali dan melawan patogen tertentu tanpa menyebabkan penyakit yang sebenarnya. Cara kerja vaksin terdiri dari beberapa langkah. 1. Introduksi patogen atau bagian patogen yang dilemahkan. Vaksin mengandung fragmen dari patogen seperti virus atau bakteri yang dilemahkan atau diubah sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan penyakit. 2. Respon imun tubuh. Setelah vaksin diinjeksikan ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh akan merespon kehadiran bahan-bahan dari patogen yang ada dalam vaksin. 3. Pembentukan memori imun. Selama proses ini, sistem kekebalan tubuh belajar dari mengingat bagaimana cara melawan patogen tersebut. Hal ini menciptakan memori imun sehingga jika tubuh terpapar patogen yang sama di masa mendatang, sistem kekebalan tubuh dapat dengan cepat dan efisien merespon untuk melawannya. 4. Proteksi terhadap infeksi. Melalui pembentukan memori imun, vaksin membantu melindungi individu dari penyakit tertentu dengan mempersiapkan tubuh untuk melawan patogen secara efektif jika terpapar di kemudian hari. Dampak negatif vaksin. Reaksi alergi atau efek samping beberapa individu dapat mengalami reaksi alergi terhadap bahan-bahan yang ada dalam vaksin. Efek samping ringan seperti kemerahan, pembengkakan di tempat suntikan, demam ringan, atau rasa tidak enak badan juga mungkin terjadi salah satu vaksinasi. Kontroversi dan ketidakpercayaan masyarakat, beberapa orang tidak yakin akan keamanan atau manfaat vaksinasi yang bisa mengakibatkan penurunan tingkat vaksinasi di masyarakat. Ketidakpercayaannya ini bisa berasal dari informasi yang salah atau informasi tentang vaksin. Reaksi jarang namun serius. Meskipun jarang terjadi, ada kemungkinan reaksi serius terhadap vaksin seperti reaksi alergi yang parah, anafilaksis, atau efek samping lainnya yang terdapat mengakibatkan masalah kesehatan serius. Ketidaksempurnaan proteksi. Tidak semua vaksin mengakibatkan tingkat perlindungan yang sama bagi semua individu. Beberapa vaksin mungkin tidak memberikan perlindungan yang optimal, atau kekebalan tubuh seseorang mungkin menurun seiring waktu. Memerlukan dosis tambahan atau penguatan. Penerimaan sosial dan politik. Isu-isu politik dan sosial seringkali terkait dengan vaksinasi yang terdapat mempengaruhi keputusan individu, kebijakan kesehatan masyarakat, atau alokasi sumber daya. Solusi: meningkatkan kesadaran dan pendidikan, edukasi akurat dan terpercaya tentang vaksinasi, dan membantu mengatasi ketidakpercayaan dan memerangi disinformasi.
transparansi dan komunikasi yang efektif, pemerintah, lembaga kesehatan, dan praktisi medis perlu harus berkomunikasi secara transparan dan efektif tentang manfaat, keamanan, dan pentingnya vaksinasi. Pemantauan keamanan vaksin, sistem pemantauan yang kuat untuk mendeteksi dan mengevaluasi efek samping vaksin secara cepat dan efektif penting untuk menjaga keamanan vaksinasi. Perawatan dan respon cepat terhadap reaksi yang langka. Sistem perawatan kesehatan harus siap untuk merespon reaksi serius yang sangat jarang terjadi setelah vaksinasi. Penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan terus melakukan penelitian untuk meningkatkan keamanan vaksin, mengurangi risiko efek samping, dan mengembangkan teknologi vaksin yang lebih baik. Kolaborasi dan keterlibatan masyarakat, melibatkan komunitas dan membangun kerjasama yang pemimpin masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan individu penting lainnya dan dalam melengkung vaksinasi dan menyebarkan informasi yang akurat. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Ini presentasi kami dari kelompok 2.